Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Safitri dengan NIM A11121099. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Teman-teman di rumah suka puisi tidak? Suka ya? Nah, kalau suka, teman-teman di rumah pasti tahu dong apa itu puisi. Saya rasa pasti tahu ya. Secara siapa dong yang tidak tahu menau dengan salah satu karya sastra yang cukup banyak dikenal oleh orang-orang di luar sana, termasuk kita sendiri. Nah, dan teman-teman harus tahu, puisi sendiri terdiri atas 3 jenis, yaitu puisi lama, puisi modern, dan puisi kontemporer. Jika puisi lama adalah bentuk karya sastra yang sudah ada sejak dahulu kala, maka puisi modern dan puisi kontemporer merupakan bentuk karya sastra yang muncul secara bersamaan di zaman yang lebih modern, serta membawa hal baru. Salah satu ciri khusus dalam pembuatannya ialah tidak ada aturan yang mengikat. Jika kamu belum mengenal apa itu puisi modern, maka ini adalah saatnya yang tepat untuk mempelajarinya. Di video kali ini, kita akan lebih membahas mengenai puisi modern. Dimulai dari pengertian, hingga berbagai contoh yang nantinya semakin memudahkan kamu mengenal jenis-jenisnya. Yuk, disimak hingga akhir ya. Puisi modern adalah sebuah jenis karya sastra yang tidak terikat dengan aturan-aturan baku tertentu dalam proses pembuatan serta pembacaannya. Bebas atau tidak terikat dengan aturan adalah dua hal yang bisa menjelaskan bentuk karya sastra ini. Aturan seperti jumlah suku kata dan diksi, jumlah baris, rima atau sajak, ataupun jumlah bait tidak akan ditemui dalam bentuk puisi yang satu ini. Secara umum, ciri-ciri dari puisi modern terinci sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai bentuk simetris dan rapi. Yang kedua, memiliki persajakan akhir yang teratur. Yang ketiga, pola yang dominan, yaitu pola sajak pantun dan syair. Yang keempat, tidak terikat pada sebuah aturan, baik dari segi baris, suku kata, dan rimanya semuanya bebas. Yang kelima, setiap baris terdiri atas sebuah gatra atau kesatuan sintaksis. Yang keenam, setiap gatra terdiri atas 2 kata atau 4-5 suku kata. Yang ketujuh, menggunakan majas atau gaya bahasa yang dinamis. Nah, selanjutnya adalah bentuk atau jenis-jenis dari puisi modern yang dibedakan berdasarkan isinya. Yang pertama adalah ode. Puisi modern ini berusaha mengungkapkan sanjungan atau pujian kepada orang-orang yang berjasa atau memiliki tema kepahlawanan. Biasanya memiliki ton yang serius hingga karakteristik bahasanya terlihat lebih berbeda daripada puisi-puisi bentuk modern jenis lain. Contoh, puisi untuk guru karya Muhammad Yanwar. Yang kedua, balada. Balada merupakan puisi yang bercerita mengenai kisah dari sebuah karangan, pribadi, mitos, atau legenda masyarakat dan dipercayai akan ada kebenarannya. Balada akan ditulis menyerupai dialog oleh pengarang. Dengan begitu, cerita yang ada di dalamnya akan terkesan lebih hidup dan menarik untuk dibaca atau didengarkan. Contohnya, puisi balada Ibu yang Dibunuh, karya W.S. Rendra. Yang ketiga, epigram. Ajaran hidup atau tuntutan. Yang ketiga adalah epigram. Ajaran hidup atau tuntunan ke arah kebenaran merupakan isi dari sebuah epigram. Contohnya,
Rakyat adalah sumber ilmu, karya W.S. Rendra. Yang keempat, romance atau romansa. Dilihat dari namanya, tentu kita bisa menebak bahwa puisi modern satu ini akan menceritakan kisah-kisah percintaan yang bisa muncul dari pengalaman si penulis. Contohnya, Cinta Dalam Diam, karya Lorna D.A. Yang kelima, elegi. Tema dari puisi ini berkaitan dengan ratap tangis atau kesedihan. Pengalaman-pengalaman pahit yang pernah dialami biasanya menjadi objek dari sebuah elegi. Bisa juga sebuah penyesalan yang pernah dilakukan di masa lalu. Contohnya, Derai-Derai Cemara, karya Hairil Anwar. Yang keenam, satire atau satir. Sindiran atau kritik kepada penguasa, yakni orang yang memiliki kedudukan, kemudian dituangkan ke dalam bentuk karya sastra, lalu disebutlah sebagai satire. Kata satire berasal dari bahasa Latin, yaitu satura, yang berarti sindiran atau kecaman. Contohnya, Aku Bertanya, karya W.S. Rendra. Yang ketujuh, himne. Karya sastra ini berisi pujian-pujian untuk Tuhan, tanah air tercinta, dan pahlawan yang telah berjuang membela kemerdekaan. Namun, saat ini kebanyakan himne merupakan bentuk puisi yang dinyanyikan. Contohnya, Doa, karya Hairil Anwar. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis puisi modern berdasarkan bentuk. Jika dibedakan berdasarkan bentuknya, puisi modern bisa dibedakan menjadi 8 bentuk, yaitu 1. Distikon, puisi yang terdiri atas 2 baris dalam tiap baitnya. Contohnya, Kurcaci, karya Djoko Pinurbo. Yang kedua, terzina, puisi yang terdiri atas 3 baris dalam tiap baitnya. Contohnya, Pokok Kayu, karya Supardi Djoko Damono. Yang ketiga, kuatrain, puisi yang terdiri atas 4 baris dalam tiap baitnya. Contohnya, Puisi Pada Suatu Hari Nanti, karya Sapardi Djoko Damono. Yang keempat, Queen, puisi yang terdiri atas 5 baris dalam tiap baitnya. Contohnya, Mampir, karya Djoko Pinurbo. Yang kelima, Sektet, jenis puisi yang terdiri atas 6 baris dalam tiap baitnya. Contohnya, puisi Pendaratan Malam, karya Sitor Sitomorang. Yang keenam, Septima, puisi yang terdiri atas 7 baris dalam tiap baitnya. Contohnya, puisi Pasien, karya Djoko Pinurbo. Yang ketujuh, oktav atau stanza. Ini adalah puisi yang terdiri atas 8 baris dalam tiap baitnya. Contohnya, Burung Hitam, karya W.S. Rendra. Yang kedelapan, soneta, sebuah puisi yang terdiri atas 14 baris dan terbagi menjadi 2. 2 bait pertama berisi 4 baris dan 2 bait kedua berisi 3 baris. Uniknya, bentuk puisi modern satu ini memiliki ketidakbebasan dalam hal rima. Rima bait pertama akan sama dengan rima bait kedua, sedangkan pola rima bait ketiga sama dengan rima bait keempat. Contoh pola 4-4-4-2. Contoh puisi sonet Entah Sampai Kapan, karya Sapardi Djoko Damono. Nah, itu dia pembahasan mengenai puisi modern. Semoga video kali ini bisa membantu kamu ya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.